Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah am dan khas. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian am dan khas. Am adalah lafaz yang mencakup seluruh bagian yang ia lingkupi dengan satu makna saja. Contohnya, manusia berarti itu semuanya tanpa terkecuali, baik itu bayi, anak-anak, remaja atau dewasa atau maupun yang tua. Sedangkan khas adalah lafaz yang memiliki makna terbatas atau hanya berlaku untuk orang tertentu, kelompok tertentu atau kondisi tertentu. Contohnya, misalnya dia laki-laki, berarti itu hanya khusus untuk laki-laki saja, berarti dia itu khusus laki-laki. Pembahasan yang kedua, redaksi am dan khas. Yang pertama, redaksi am. Ada beberapa redaksinya, yaitu yang pertama, kullu, artinya setiap. Pada ayat tersebut, artinya, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Pada kata kullu artinya sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada batasnya, berarti semuanya akan diketahui Allah. Yang ketiga, isim mausul. Pada kata allazi pada ayat tersebut, yang mana artinya orang-orang yang. Maksud orang-orang itu berarti semua orang itu termasuk pada ayat tersebut. Yang ketiga, kata man. Artinya siapa saja. Pada ayat itu, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka pada kata barang siapa itu menunjukkan lafaz am karena tidak ada batasan artinya. Maksudnya barang siapa itu memiliki makna untuk setiap orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Yang selanjutnya, redaksi khas. Yang pertama, taksis dengan isti'na. Pada ayat tersebut, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maka pada ayat tersebut yang merupakan lafaz khas yaitu illallazina amanu, yang mana setiap orang itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Maka kecuali pada orang-orang yang beriman itu termasuk lafaz khas karena itu dibatasi. Yang kedua, taksis dengan sifat, yang berarti pada ayat tersebut barang siapa yang membunuh seorang mukmin yang tidak sengaja, maka ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi lafaz khas pada ayat tersebut pada kata raqabatin, di mana artinya hamba sahaya yang beriman. Maka setiap orang yang membunuh seorang mukmin itu yang tidak sengaja, maka ia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Maka dia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman untuk dapat sebagai denda atas perilaku yang dilakukannya, sehingga hamba sahaya yang beriman itu merupakan lafaz taksis atau lafaz khas. Pembahasan yang ketiga yaitu contoh am dan contoh khas. Yang pertama, kita akan membahas tentang contoh am. Pada ayat yang pertama memiliki arti semua yang ada di bumi itu akan binasa. Pada kata kullu itu artinya semua, sehingga tidak ada terkecuali pun semuanya akan binasa. Yang kedua, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Pada kata jami'an itu merupakan lafaz am karena artinya segala, maka yang ada di bumi itu, segala yang ada di bumi itu merupakan lafaz am karena itu menunjukkan semua yang ada di bumi itu tanpa terkecuali Allah menciptakannya untuk manusia. Maka untuk yang ketiga, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka pada kata al-mu'minun berarti orang-orang yang beriman,
itu menunjukkan lafaz am karena setiap orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Selanjutnya contoh khas. Pada ayat yang pertama yang artinya orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Maka pada kata orang-orang yang beriman, maka merupakan lafaz khas karena setiap orang-orang yang beriman itu dilarang untuk memasuki rumah yang bukan rumahnya sebelum meminta izin dan memberi salam kepada pemilik rumah. Sehingga lafaz pada orang-orang yang beriman merupakan kata lafaz khas. Contoh yang kedua artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka pada lafaz orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah merupakan lafaz khas karena pada ayat tersebut haji itu diwajibkan kepada manusia tetapi dibatasi dengan orang yang sanggup saja untuk melakukan haji. Maka untuk orang yang sanggup saja untuk melakukan kewajiban melaksanakan haji, sehingga pada kata orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah itu merupakan lafaz khas. Yang ketiga, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Pada ayat ini pada lafaz orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh merupakan lafaz khas karena pada ayat tersebut manusia itu dalam keadaan kerugian, maka tidak ada batasannya sehingga dibatasi dengan kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh merupakan lafaz khas karena ada batasannya dalam manusia yang berada dalam kerugian.